Halo Gemini, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Gemini. Menangis. Berita ini menusuk jantung. Namun di sini penting ya saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Jadi pastikan kamu ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke. Dan saya juga ingatkan di sini untuk kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu atau tentang dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan. Jadi dengarkan dan rasakan, oke? Di sini ada kartu Death. Saya melihat sepertinya berita yang akan kamu dengar atau kabar yang akan kamu dengar ini sepertinya sebuah kehilangan ya. Menyedihkan, sesuatu yang bisa saja membuat kamu kecewa, menyakitkan perasaan kamu, kehilangan seseorang, kehilangan pekerjaan atau karir, bisnis kamu yang mengalami keterpurukan atau kemunduran. Artinya di sini kamu mendengar sesuatu hal yang menyedihkan, menyakitkan perasaan kamu, menusuk jantung kamu, tentang sebuah kehilangan, sebuah perpisahan, tentang sesuatu hal yang sangat kamu cintai, yang mungkin sudah kamu bangun dari awal. Oke, ini juga bisa tentang berakhirnya sebuah hubungan, tentunya dengan seseorang yang sangat kamu sayangi, dengan pasangan kamu, bisa saja terpisah oleh waktu, terpisah oleh jarak, atau bisa terpisah oleh maut. Ini bisa saja terjadi di sebagian Gemini tentang kehilangan seseorang yang sangat kamu cintai. Oke. Tapi sepertinya kartu Death di sini tidak hanya tentang kehilangan. Bisa saja sebagian Gemini juga akan memulai kehidupan yang baru, memulai hubungan yang baru. Ini bisa tentang berita yang baik ya, yang akan membuat kamu terharu, tentang perubahan, tentang kebahagiaan. Ini juga bisa artinya ada yang telah berakhir tetapi akan ada sesuatu yang akan dimulai di sini. Oke. Yang mungkin tidak pernah kamu sangka awalnya bakalan menemukan sosok atau seseorang yang bisa memberikan kamu kehidupan yang lebih baik, membuat kamu jadi lebih bisa move on, meyakinkan, membuktikan terhadap kamu tentang ketulusan, tentang niat yang baiknya terhadap kamu. Oke, artinya kartu Death di sini bisa tentang kesedihan, tetapi juga bisa tentang sesuatu yang akan dimulai dalam kehidupan kamu. Tentang kebahagiaan, tidak hanya kabar sedih atau berita sedih, tetapi ini juga adalah tentang berita yang membuat kamu terharu, bahagia. Oke. Dan di sini ada good news dan terlihat di sini sebentar lagi atau secepatnya kabar ini akan sampai di telinga kamu tentang keajaibannya, tentang sesuatu hal yang mengejutkan yang mungkin tidak pernah kamu sangka, tidak pernah kamu duga. Setelah kehilangan, setelah kesedihan, setelah kekecewaan yang kamu rasakan, akan ada kabar baik di sini. Ini bisa tentang hikmah dari setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu,
Tentunya semua yang terjadi ini punya alasan ternyata. Bisa saja ini adalah proses untuk kamu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik di sini. Sesuatu hal yang mungkin mengejutkan, tidak pernah kamu sangka, tidak pernah kamu duga. Saya melihat ini adalah perubahan yang luar biasa. Oke. Perubahan yang tidak pernah kamu sangka-sangka. Karena bisa saja kamu berpikir tidak akan bisa merubah kehidupan kamu dari rasa kehilangan, rasa trauma, karena mungkin perasaan itu sangat membekas ya dalam perasaan kamu. Tapi ternyata di sini ada sesuatu hal yang mampu merubah segalanya. Merubah kehidupan kamu jadi lebih berarti, lebih berwarna lagi. Terlepas apapun ya yang pernah kamu rasakan. Tapi di sini ternyata ada hikmah dari setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Ada perubahan yang sangat signifikan. Perubahan yang mungkin secara mendadak yang mengejutkan di sini. Di tengah-tengah perasaan kehilangan, kekecewaan yang kamu rasakan, ternyata di sini ada sesuatu hal yang mengejutkan yang akan membuat kamu kembali bersemangat kembali. Kamu merasa harus bangkit dari keterpurukan kamu. Oke? Dan saya juga melihat di sini sepertinya kamu tidak akan kehilangan cara untuk bisa memperbaiki kehidupan kamu ya. Setelah rasa kehilangan, setelah kekecewaan yang mungkin terjadi dalam kehidupan kamu, tapi di sini kamu berusaha untuk menumbuhkan perasaan, pikiran yang positif dalam diri kamu untuk bisa memperbaiki semuanya. Oke? Kamu berusaha untuk mensugesti diri kamu tentang kebaikan, tentang hal yang positif, dan yakin kamu akan mampu untuk mewujudkan semua itu. Kamu berusaha untuk tetap baik-baik saja meski terkadang ada perasaan masih trauma, masih sakit tentang rasa kehilangan, tentang perpisahan. Oke? Tentang banyak hal yang mungkin telah kamu lewati dalam kehidupan. Tapi di sini kamu berusaha untuk berpikir positif, mensugesti diri kamu dengan hal-hal yang positif dan berharap hal-hal yang positif, kebaikan juga akan kamu dapatkan. Oke? Kamu tidak akan pernah kehilangan cara untuk bisa bangkit ya. Untuk bisa move on meski terkadang kamu butuh jeda sejenak untuk bisa memulihkan, tapi kembali lagi di sini kamu tidak akan pernah putus asa. Tidak akan pernah menyerah dengan apapun kehidupan, apapun takdir, cobaan, ujian yang kamu alami saat ini. Karena di sini saya melihat kamu punya impian ya, kamu punya mimpi. Dan ini juga adalah salah satu hal yang membuat kamu kuat sampai saat ini. Karena kamu ingin sampai ke tujuan kamu, ingin mewujudkan apa yang sudah kamu impikan, apa yang sudah kamu cita-citakan selama ini dan berusaha untuk merealisasikannya, tidak hanya dalam mimpi ya. Tapi di sini kamu berusaha untuk melawan rasa ketidakmampuan dalam diri kamu karena terkadang ada saatnya kamu merasa tidak mampu melakukan perubahan, tidak mampu untuk bangkit dari keterpurukan. Ada perasaan seperti itu terlintas dalam hati dan pikiran kamu. Tapi kembali lagi di sini kamu punya mimpi, inilah yang menguatkan kamu hingga saat ini. Kamu berusaha untuk mewujudkannya. Kamu berusaha keras untuk bisa sampai di tujuan kamu. Berusaha untuk mewujudkan setiap apapun yang kamu inginkan, cita-citakan, prioritaskan dalam kehidupan kamu. Oke? Dan saya juga melihat sepertinya kamu berusaha untuk menumbuhkan, menanamkan rasa kepercayaan di diri kamu ya. Kamu jadi lebih kreatif, kamu jadi lebih tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu tahu bahwa akan ada peluang, ada kesempatan untuk kamu bisa merubah segalanya, merubah kehidupan kamu jadi lebih baik. Karena di sini saya melihat kamu ada kemurnian hati ya, ada ketulusan. Kamu berusaha untuk berprasangka baik terhadap apapun yang tidak sesuai dengan harapan kamu, yang tidak sesuai dengan keinginan kamu tentang perpisahan, kehilangan, sesuatu hal yang menyakitkan, baik itu dalam percintaan, dalam karir atau dalam bisnis kamu. Tapi di sini kamu berusaha untuk menumbuhkan perasaan-perasaan yang positif, oke? Menumbuhkan rasa
kepercayaan di diri kamu. Kamu yakin kamu mampu melewati semua ini, dan kamu yakin ini adalah proses dalam kehidupan kamu untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Karena di sini tentunya untuk bisa mendapatkan kebahagiaan atau mungkin kesuksesan, keberhasilan, tentunya kamu harus mulai semua dari nol ya. Kamu harus berusaha, kamu harus bekerja keras, dan ini juga tidak lepas dari faktor keberuntungan. Artinya keberuntungan akan kamu dapatkan setelah apapun takdir cobaan yang pernah kamu alami. Artinya keberuntungan juga sedang berpihak dalam kehidupan kamu. Terlepas apapun yang membuat kamu menangis dulunya, tentang berita apapun yang menusuk jantung kamu, tapi di sini saya melihat kamu mulai bisa menumbuhkan rasa percaya diri ya. Kamu menumbuhkan yakin terhadap diri kamu sendiri mampu untuk melewati hal-hal tersulit dalam kehidupan kamu, karena hidup akan selalu penuh dengan misteri, akan penuh dengan kejutan-kejutan yang terkadang kamu tidak akan habis pikir, yang tidak pernah kamu pikirkan awalnya. Tapi di sini kamu sudah mampu untuk mempersiapkan mental kamu terhadap apapun yang nantinya bisa saja terjadi, bisa saja terulang kembali. Oke? Kita lanjut untuk Gemini. Oke. Dan dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat kamu lebih details ya dalam menanggapi atau dalam melihat sesuatu permasalahan dalam kehidupan kamu. Kamu jadi lebih selektif, kamu jadi lebih waspada, lebih detail lagi dalam menilai, peka terhadap sesuatu hal yang mungkin bisa saja nantinya menyakiti kamu. Jadi lebih berhati-hati terhadap apapun yang saat ini kamu lakukan, apapun yang saat ini kamu putuskan dalam kehidupan kamu. Kamu yakin apapun yang menjadi pilihan, apapun yang menjadi keputusan kamu, itu adalah yang terbaik untuk kamu. Dan kamu yakin dan percaya semua keadaan akan mulai membaik, akan mulai pulih perasaan kamu, pikiran kamu, karena di sini saya melihat kamu sudah mampu membebaskan pikiran kamu dari hal-hal yang mungkin akan menambah beban dalam kehidupan kamu, berusaha untuk lebih berpikir positif ya, meskipun terkadang pastinya pikiran positif tidak akan mampu ya merubah apapun yang dulunya pernah terjadi. Tetapi di sini pikiran positif kamu ini mampu untuk membuat kamu jadi lebih kuat ke depannya. Kamu jadi lebih tahu apa yang harus kamu lakukan ke depannya. Oke? Dan sepertinya ini adalah saatnya untuk kamu bergerak maju ya. Melangkah kembali, tahu arah kamu, mengeluarkan potensi yang ada pada diri kamu, karena biasanya di saat kamu berada di titik terendah, di saat kamu merasa tersakiti atau sangat kecewa, sangat menderita, di saat itulah kekuatan itu muncul dari dalam diri kamu. Inilah saatnya untuk kamu mampu untuk melangkah, oke? Tahu arah langkah kamu, melihat sebuah kesempatan, peluang untuk bisa meraih kebahagiaan kamu kembali. Bangkit kembali dari keterpurukan, karena di sini akan ada awal yang indah, sesuatu yang akan dimulai, episode terbaik dalam kehidupan kamu. Meski harus ada step by step ya, harus ada proses yang harus kamu lewati, tapi di sini kamu sudah mampu untuk lebih memaknai. Oke, lebih bisa mengerti arti sebuah proses dalam kehidupan kamu, karena biasanya itu tidak boleh kamu bebankan ya, tidak boleh kamu keluhkan. Artinya itu harus kamu nikmati, yang pada akhirnya kamu bisa lebih santai untuk menjalani proses yang mungkin terkadang tidak mudah ya. Terkadang penuh dengan kesulitan, penuh dengan hambatan. Itulah penting untuk kamu lebih bisa menikmati apapun yang saat ini terjadi dalam kehidupan kamu, meski kesedihan, kekecewaan, karena yakin akan ada akhir dari semua itu. Akhir dari setiap kesedihan dan kekecewaan yang kamu rasakan. Oke? Inilah saatnya kamu untuk bisa mengeluarkan potensi yang ada di diri kamu, melangkah, tahu arah langkah kamu untuk tetap positif agar bisa sampai di tujuan kamu. Oke?
Segini dulu readingannya untuk Gemini, semoga resonate. Dan yang untuk tidak resonate berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya dan semoga bermanfaat dan menghibur Gemini dimanapun berada. Karena bisa saja sebagian Gemini masih dalam kesedihan, masih dalam keterpurukan, masih belum move on, belum bisa untuk bangkit ya. Tapi kembali lagi di sini kamu punya kekuatan, kamu punya energi positif untuk bisa melangkah, temukan kekuatan pada diri kamu, sugesti diri kamu untuk lebih berpikiran positif, yakin akan ada solusi di setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Oke? Dan semoga ini bisa menjadikan pencerahan, kekuatan untuk kamu kembali melangkah, kembali bangkit dari keterpurukan, dari kesedihan dan kekecewaan. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif, dan lebih optimis lagi untuk ke depannya. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!